Tabloid Udara. Tabloid Udara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, gimana kabarnya untuk sore hari ini? Senang sekali ya, saya Fidelita Putri yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Tabloid Udara spesial ya, bersama dengan Klinik Mata Tritia di Surabaya pastinya ya. Oke, dan juga bukan hanya V aja di sore hari ini yang menemani Anda, ada rekan-rekan juga yang bertugas siarannya bareng sama 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 FM Suara Muslim Tuban. Kemudian juga ada nih rekan-rekannya juga. Kalau misalnya Anda berada di Jawa Tengah, dari Temanggung juga bisa dengarkan siaran kami ya dari 88,1 FM Angka 1 Temanggung. Belum cukup atau mungkin sedang bepergian Mbak V keluar pulau, boleh dong langsung aja ke streaming kami di www.suaramuslim.net/streaming. Oke, baik Mitra Muslim. Nah, mata yang sehat itu sebenarnya kayak gimana ya? Apalagi kalau kita ingin punya suatu perjalanan atau mungkin perjuangan ya, pastinya kan nggak pingin ada pandangan yang nggak jelas atau mungkin berkabut, atau melihat sesuatu itu kayak ada yang menghalangi gitu loh, nggak clear, seperti melihat objek pandang yang kayaknya itu diselimuti oleh kabut. Katanya ya Mitra Muslim, ini itu gejalanya dari katarak, bener nggak sih? Terus kalau misalnya kita mendiagnosanya ya, pastinya kan dengan dokter, mendiagnosanya secara dini, insya Allah nanti penyakit katarak ini juga lebih bisa ada kemungkinan untuk disembuhkan lebih cepat gitu Mitra Muslim. Tapi ini kita akan mencari kebenaran faktanya. Bener gak sih pandangan berkabut itu karena katarak aja atau mungkin ada beberapa penyakit yang lainnya? Kita akan langsung saja menyapa ya yang sudah hadir di studio. Ada Dokter Himawati N. Ya, beliau adalah dokter spesialis mata dari Klinik Mata Tritia Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Fidelita? Iya, sehat. Dokter juga sehat ya pastinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kayaknya agak bisa naik deh dok ini mic-nya biar Mitra Muslim lebih terdengar jelas gitu ya. Iya. Kalau Sudah yang cukup pingin jelas? ya sudah lumayan dokter. Kalau pingin lihat langsung Mitra Muslim, sekarang kita lagi live YouTube, jadi boleh lihat tayangan visual kami di YouTube Suara Muslim TV. Oke dokter Rima, ini kita ke basic dulu deh. Sebenarnya mata yang sehat itu apakah hanya dinilai dari pandangannya yang clear atau mungkin apa nih menurut dokter mata sendiri? Monggo silakan. Baik, terima kasih sebelumnya ya. Hmm. Ini yang kedua kali sepertinya saya di sini Iya, ya. dokter ya. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita katakan mata yang sehat ya, jadi tentunya di awal itu memang yang pertama pasti penglihatan ya. Jadi penglihatannya clear. Tapi sebetulnya mata yang sehat itu kita lihat secara struktur ya. Jadi dari depan hingga ke belakang itu semuanya normal gitu. Jadi kan ada beberapa bagian dari mata yang menunjang untuk penglihatan. Yang di depan sendiri ada bagian bening yang biasa kita sebut kornea. Kemudian itu tempat cahaya masuk. Kemudian di tengah-tengah ada lensa matanya. Nah, itu juga yang membantu penglihatan. Dan yang tidak kalah penting di belakang sendiri itu ada saraf matanya atau yang biasa kita sebut retina. Jadi dari depan ke belakang tentunya kondisinya harus baik, yang bisa kita katakan sebagai mata yang sehat. Masya begitu, Mbak. Allah. Dan kayaknya tadi ini grup bandnya ini ya kayaknya para kumpulan spesialis mata atau gimana, ini grup bandnya tadi yang nyanyi itu dok, Kornea. Oh iya, pas nih. Kornea ya. Grup band Kornea. Dan kita hari ini pinginnya memang mengklirkan ya, mengawamkan dari pandangan berkabut itu sebenarnya gejala penyakit tertentu dan memang wajib diwaspadai atau gimana sih dok pandangan berkabut ini? Iya, tentunya setiap ada keluhan di mata memang sebaiknya kita harus aware ya. Jadi kalau memang ada keluhan terutama penurunan penglihatan ya, tajam penglihatan, berkabut gitu ya. Terutama kalau misalkan itu tadi yang dikatakan kok seperti ada
kabutnya ya, atau kadang-kadang kok seperti berasap ya gitu. Memang salah satu kemungkinan yang tersering adalah karena katarak gitu. Jadi salah satu penyebab kebutaan sampai saat ini ya masih yang tertinggi itu adalah memang katarak. Salah satu gejalanya ya seperti yang disebutkan tadi, melihat Oke. seperti ada kabut atau asap tersebut. Masya Allah. Jadi ini bukan karena tetangga lagi bakar-bakar ya dok? Memang normal kayak gitu ya? Itu berarti harus lihat dulu kanan Nah, kirinya ya Mbak iya, ya. iya. Jadi ini benar-benar Mitra Muslim gak ada sebab atau mungkin gak ada deh kabut-kabut yang di sekitar, bukan karena pagi buta gitu ya dok ya, Iya, tapi betul. benar-benar emang pandangannya tiba-tiba kayak ada berkabutnya Iya. gitu. Sebetulnya nggak Heeh. tiba-tiba sih Mbak, kalau memang ini karena katarak. Oke. Jadi biasanya penglihatannya itu akan menurun secara perlahan, secara bertahap begitu. Jadi tidak tiba-tiba. Oke. Kalau tiba-tiba itu bisa jadi karena sebab lain. Nah, itu juga harus segera ke dokter mata. Tapi kalau katarak biasanya itu perlahan, makanya kadang-kadang itu tidak disadari sampai kalau biasanya sudah mengganggu aktivitas. Nah, itu baru biasanya sadar. Oh. Kadang begitu seringnya. Ini berarti udah yang lebih parah ya dokter ya. Kalau udah bener-bener, karena kan katarak ada ya dok stadium-stadiumnya ya. Iya, Aha. bisa. Jadi sebetulnya sebab katarak itu memang ada Oke. yang pertama tentunya karena usia ya. Nah, itu karena usia. Jadi senaturalnya ya. Jadi kita tuh memang seiring dengan pertambahan usia, lensa Oke. mata itu kan sudah tidak. Jadi lensa mata kita itu bisa mencembung, mencekung gitu ya. Nah, itu yang membuat kita bisa melihat jauh, melihat dekat. Nah, seiring usia di bagian itu dia akan semakin keras. Jadi kemampuannya untuk mencembung dan mencekung itu juga berkurang. Nah, selain itu dia juga akan mengalami kekeruhan semakin lama. Nah, itu yang berbeda-beda pada setiap orang. Oke. Jadi bisa ada yang mulai di usia muda, karena katarak ini bisa terjadi pada semua usia sebetulnya, tidak hanya pada yang tua. Tapi kalau yang normalnya itu memang karena pengaruh dari usia begitu. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Mitra Muslim remaja dan lain sebagainya juga ada resiko ya ke arah sana ya dokter ya. Oke, jadi harus meningkatkan ya Mitra Muslim kewaspadaan kita, awareness kita deh terhadap kesehatan mata. Karena kalau tadi dokter juga mengatakan kalau udah nggak parah-parah banget baru ini ya benar-benar ke dokter, konsultasi dan lain sebagainya gitu Mitra Muslim. Padahal itu sudah jatuh ke stadium atau mungkin udah fasenya udah lebih parah, dan itu nanti pengobatannya lebih panjang lagi ya dokter ya. Iya, biasanya ya memang kalau sudah mulai mengganggu aktivitas itu kan kita baru menyadari, oh kok tidak jelas nih gitu ya, kok saya terganggu. Nah, itu biasanya baru mulai mencari pertolongan atau baru mulai berobat begitu. Oke. Baik, nanti deh dokter kita akan menjelaskan lebih detail lagi supaya tidak jatuh ke katarak ya, karena tadi juga by proses ya sebenarnya Mitra Muslim nanti sampai pandangan kita berkabut. Nah, supaya nggak sampai ke arah sana ya dokter ya, kita juga belajar pencegahannya. Kemudian juga mungkin kalau sudah terdiagnosa oleh dokter, oke ini memang katarak gitu ya, apa yang harus dilakukan nanti setelah jeda berikut ini ya dok ya. Istirahat dulu bentar. Baik, dan juga untuk Anda Mitra Muslim, nah yang mau bergabung juga monggo silakan di 0315624555, WA-nya juga boleh silakan di 0855 3000 938. Istirahat dulu bentar atau di YouTube-nya aja Mitra Muslim. Ini kayaknya yang di YouTube kalau V lihat sudah ada yang bergabung nih. Boleh yang lainnya juga langsung gabungan aja, chat ya di kolom komentarnya yang ada di YouTube kami Suara Muslim TV. Kami segera kembali. Anda masih bersama Tabloid Udara. Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mitra Muslim, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan mengingatkan pentingnya sebuah negeri di mana kita hidup. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau pernah berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, tentram, damai, sentosa, dan berilah penduduknya rezeki dari tumbuh-tumbuhan, dari makanan yang bergizi, dari buah-buahan dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim mendoakan kedamaian untuk negeri beliau yang saat itu berada di kota Mekah, serta rezeki bagi para penghuninya. Demikian halnya, ternyata kita berada di negeri kita ini dalam keadaan damai, nikmat, dan luar biasa kenikmatan ini. Saat ini, banyak kita temukan realitas sebagian negara yang dihuni oleh saudara kita Muslim sedang berkecamuk dengan perang. Di Timur Tengah, banyak umat Islam yang kemudian meninggalkan negeri tanah airnya untuk mengungsi ke negara yang lain karena berkecamuk dengan perang. Maka sekali lagi, alhamdulillah nikmat kita menjaga negeri kita ini dalam keadaan aman dan tentram. Bahkan ketika Rasulullah beliau berada di Madinah, beliau hijrah bersama dengan para sahabat. Saat itu para sahabat tidak betah berada di kota Yathrib, karena Yathrib saat itu adalah kota yang penuh dengan wabah penyakit. Dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah berkata, Qadimnal Madinah wahya wabi'ah. Kami datang ke negeri Madinah ini dalam keadaan dia penuh wabah penyakit. Fashtaka Abu Bakrin, bapak saya berkeluh kesah. Washtaka Bilal, Bilal juga tidak betah berada di sana. Falamma ra'a syakwa ashabih, maka ketika Nabi melihat para sahabatnya berkeluh kesah, Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkata aw ashad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah, atau lebihkan. Wangkulhum maha ilal Juhfah, pindahkanlah penyakit yang ada di kota Madinah ke kota Juhfah. Oleh karenanya sekali lagi, jika Rasulullah mendoakan agar cinta kepada negerinya, maka kita pun juga meminta kepada Allah agar kita cinta terhadap negeri kita. Semoga kita dalam keadaan aman di negeri kita ini. Saya Muhammad Ma'ruf Khazin dari Aswaja NU Center Jawa Timur untuk Resonansi Iman Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih deh. Oke, baik Mitra Muslim, silakan ya untuk bisa melihat tayangan visual kami di YouTube Suara Muslim TV. Dan juga di sore hari ini kita bahas pandangan yang berkabut. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Kemudian juga bagaimana gejalanya yang memang lebih parah, harus ke dokter itu yang saat gimana? Yang pas gitu ya, Mitra Muslim boleh banget. Atau mungkin Anda mau bergabung, mau tanya-tanya dulu silakan. Ini mumpung ada ahlinya, Mitra Muslim ada Dokter Himaya, dan beliau adalah dokter spesialis mata dari Klinik Mata Tritya Surabaya. Boleh 0315624555, boleh teleponnya, atau boleh WA langsung 0855300938, plus boleh juga untuk di kolom komentar kami YouTube Suara Muslim TV. Oke, baik dokter, kita lanjutkan lagi ya. Oke dokter, ya. Masih kurang keras suara Enggak, saya? udah pas. Oke dokter. Oke, baik. Nah, ini menarik ya perbincangan kita terkait dengan ya pandangan yang ini kan pastinya bahkan banyak banget ya penyair yang mengatakan mata jendela dunia gitu ya dok ya. Kalau udah ada pandangan yang berkabut aja atau mungkin ada yang mengganggu aja, itu kan udah bermasalah, udah bikin gak enak lah istilahnya. Itu gimana sih dok gejala awalnya
Karena tadi dokter udah sempat menyebutkan, oh ini mungkin ada yang namanya katarak dulu ya, memang Iya. berproses lah untuk sampai pandangan berkabut. Jadi kita mungkin boleh ya dokter ya bahas kataraknya ini sebenarnya penyakit yang kayak gimana dan harus gimana ini kita dokter, silakan. Oke, jadi kita bahas kataraknya ya Mbak ya. Seperti yang saya bilang tadi, memang katarak ini secara natural itu karena usia begitu. Oke. Tapi sebetulnya bisa terjadi pada semua umur. Jadi ada juga yang muncul sejak lahir begitu, ada juga yang muncul di saat perjalanan jadi remaja, dewasa, kemudian ada juga ini yang cukup sering juga saat ini. Jadi dia munculnya karena ada penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu apa sih? Seperti misalkan darah tinggi dan terutama kencing manis. Itu adalah dua faktor yang paling sering ya menyebabkan katarak itu lebih cepat munculnya gitu. Selain itu bisa juga karena trauma. Misalkan ini ya terkena benturan atau terkena ini ya robek atau bagaimana ya, terkena trauma pada mata. Nah itu memang juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempercepat munculnya katarak. Tapi secara natural dia memang terjadi karena proses penuaan atau karena usia. Nah gejalanya nih ya yang sering, yang pertama itu tadi yang sering orang keluhkan yaitu melihat seperti ada kabut begitu ya, ada asap begitu. Kemudian bisa juga silau. Jadi silau. Karena kan katarak ini terjadi kekeruhan pada lensa mata ya. Nah, keruhnya ini tempatnya ini bisa beda-beda. Kadang ada yang di tengah, kadang ada yang di pinggir. Kalau pas di tengah itu biasanya lebih silau. Terus kalau pada malam hari pada katarak yang keruhnya itu pas di tengah, itu biasanya malah justru kelihatan lebih terang gitu. Kalau siang dia lebih silau dan lebih kabur begitu. Kemudian kadang juga ada yang keluhannya seperti penglihatannya itu tampak ganda atau double begitu. Dan yang paling gampang dilihat tapi sekaligus yang sudah paling ini ya, istilahnya sudah stadiumnya sudah agak berat, itu kalau sudah mulai kelihatan ada putih-putih di bagian tengah matanya gitu. Bukan di bagian luar ya, kadang-kadang juga ada yang kelihatan putih di luar, tapi ini di dalamnya terlihat ada putih-putih. Nah kalau yang seperti itu sebaiknya segeralah datang ke dokter mata untuk diperiksakan. Oke, baik. Ini ya mitra muslim yang membuat kita harus terus jaga kesehatan mata ya dokter ya. Jangan sampai disepelekan. Apalagi tadi dokter juga mengatakan ada beberapa penyakit loh yang bisa menyebabkan katarak ini. Salah satunya tadi ya dok ya udah dibahas diabetes gitu ya. Kemudian hipertensi nih mitra muslim atau darah dan tinggi. faktor-faktor lain seperti misalkan merokok, Oh. minum-minuman beralkohol. Tapi saya yakin kalau sobat mitra muslim nggak ada yang begitu ya, insya Allah ya. Insya Allah, amin, amin, amin ya robbal alamin. Kalau paparan sinar matahari itu gimana dok? Karena kan banyak juga ya kita mungkin saudara-saudara kita yang memang bekerjanya harus di outdoor gitu kan dok ya. Pekerja lapangan itu gimana dok? Iya betul, itu juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada timbulnya munculnya katarak. Jadi exposure terhadap sinar matahari yang lama ya. Nah, itu juga salah satu faktornya. Jadi memang kalau kita aktivitasnya mengharuskan kita untuk di luar, jadi memang sebaiknya kita pakai perlindungan, bisa dengan kacamata atau dengan topi begitu. Jadi tidak langsung terkena sinar matahari. Meminimalisir ya dok ya. Meminimalisir. Kalau kita jadi bukan gaya-gayaan aja ya. Jadi kan gini, aduh gaya banget sih kamu pakai kacamata hitam gitu. Iya dokter. Gitu ya. Oh ya maaf, saya mau jaga kesehatan mata nih. Boleh lah bilang gitu ya. Oke, kalau kita hujan aja pakai payung mitra muslim. Bahkan ada pepatah kan sedia payung sebelum hujan. Nah, ini mungkin ada salah satu gaya pencegahan diri ya dok ya. Oke, baik. Nah sebelum jatuh ke yang tingkat parah dok ya, kataraknya sampai pandangan kabur, atau mungkin mitra muslim yang sudah terdiagnosa katarak, apa sih dok yang bisa kita lakukan gitu ya supaya ada sedikit yang usaha ikhtiar gitu yang bisa dilakukan dulu, monggo. Jadi kalau berarti kan kita ini ngomong pencegahan ya, pencegahan ya sebetulnya. Preventif dulu ya dok preventif ya. Ada faktor yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi kalau yang tidak bisa dimodifikasi
tentunya karena faktor penuaan ya gitu ya, karena faktor usia itu lumrahnya sudah kita semua akan jadi katarak gitu. Cuman bedanya ada yang tetap tipis gitu aja, ada yang masih terang, ada yang dia menebal gitu dan menimbulkan gangguan. Jadi tentunya yang pertama ya kita harus ini ya menjaga kesehatan secara keseluruhan memang ya. Jadi dari mulai makanan, intake makanan, kemudian banyak mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran ya, segala macam yang baik sebagai antioksidan untuk tubuh ya. Kemudian itu tadi kalau memang ada riwayat minum minuman keras atau alkohol itu sebaiknya dikurangi, syukur-syukur bisa dihilangkan. Merokok seperti itu, kemudian ini yang bisa dimodifikasi ya. Kalau yang tadi kan yang usia ya, jadi yang bisa dimodifikasi itu tadi. Jadi dari faktor makanan, kemudian merokok, minum minuman keras, kemudian memakai kacamata seperti yang tadi kita dibahas dulu ya tadi. Jadi melindungilah dari sinar UV secara langsung gitu. Kemudian yang sudah punya penyakit metabolik, jangan lupa untuk rutin kontrol dan juga rutin mengkonsumsi obatnya gitu. Jadi obat diabetes, obat darah tinggi, intinya adalah kita harus menjaga supaya kadar gula darah dan juga tensi darah itu berada pada batas yang normal. Karena kalau itu tidak terkontrol tentunya akan mempercepat terjadinya katarak. Dan ini juga ya, jadi ini kadang-kadang kan yang punya diabetes atau yang punya darah tinggi kok tambah kabur gitu. Nah kalau memang tambah kabur, coba dicek dulu tensi dan gulanya. Karena pada saat tensi itu tinggi dan pada saat gula itu tiba-tiba tinggi, itu penglihatan otomatis juga jadi kabur begitu. Dan jangan lupa kalau bisa memang melakukan pemeriksaan mata itu secara rutin gitu. Jadi sebelum ini ya kita sudah rutin untuk memeriksakan mata. Jadi kita bisa tahu sebelum ada katarak atau pada saat baru muncul katarak tersebut. Berapa kali dok nanti mungkin ya untuk jawabannya? Kita rutinnya itu harus seperti apa? Apakah sama himbauannya seperti yang ke dokter gigi? Tapi sebelum itu kita ada penelpon dokter. Kita angkat dulu sejenak. Ada Pak Widodo di Prigen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Ini saya itu kan punya penyakit mata ya, saya nggak bisa melihat pokoknya. Tapi untuk gigi kan ada hubungannya ya. Itu sekarang itu sering lepas satu persatu gitu. Gigi. Untuk mengatasi itu gimana ya? Tapi gimana Pak dengan kondisi, mohon maaf ya, kondisi matanya begitu, mungkin bisa diceritakan kepada dokter. Dulu awal juga katarak begitu atau gimana nih Pak Widodo? Kalau mata itu kan saya periksa itu glaukoma. Dikasih obat itu ya tetap nggak ada perubahan. Nah, sekarang sudah tidak bisa melihat sama sekali, tapi sekarang langsung ke gigi. Ada pengaruh sampai giginya gitu ya Pak ya? Itu siap. Pertama goyang-goyang, lama-lama itu lepas sendirinya. Nggih, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah ada riwayat ya dokter, sampai penglihatannya pun sudah terganggu ya dari glaukoma ya. Ini ya berarti memang ada diabetesnya ya gitu. Monggo dokter mungkin ditanggapi dulu. Iya, baik. Jadi kalau dari cerita Bapak ada riwayat glaukoma ya, ini mungkin topik yang berbeda ya gitu ya. Dengan hari topik ini yang sebenarnya. berbeda, tapi bisa saja yang glaukoma itu juga punya katarak, juga bisa jadi, atau kataraknya menyebabkan tekanan bola matanya tinggi sampai terjadi glaukoma, itu juga bisa. Nah, yang harus dipahami bahwa prinsip dari pengobatan glaukoma itu Bapak adalah yang pertama itu untuk menurunkan atau menstabilkan tekanan bola mata begitu. Jadi tekanan bola mata yang tinggi itu tentu akibatnya akan merusak struktur yang di dalam, terutama saraf mata. Bayangkan kalau misalkan
analognya seperti balon ya, kalau kita beri tekanan tinggi, kita pompa terus-terusan, dia akan semakin tipis dan cenderung pressure-nya kan tinggi ya. Nah itu juga seperti itu, jadi dia akan tekanannya tinggi di dalam tuh akan menggerus saraf matanya. Nah itu yang terjadi pada glaukoma. Nah jadi prinsip pengobatannya adalah untuk menstabilkan atau menjaga tekanan bola matanya begitu. Nanti kalau misal tapi apa yang sudah terjadi pada saraf mata itu, nah ini yang susahnya sekarang karena dunia medis sejauh ini belum ada sih yang bisa menggantikan saraf mata. Jadi apa yang sudah terjadi akibat dari glaukoma, akibat dari diabetes, akibat dari darah tinggi itu tidak bisa dikembalikan seperti semula biasanya. Jadi yang sudah terjadi dia akan begitu. Nah makanya kita jaga supaya jangan tambah parah gitu. Nah kalau dikatakan tidak ada perubahan karena saya tidak memeriksa sendiri ya, kami tidak memeriksa sendiri, jadi kan tidak bisa memantau seperti apa ya. Nah tapi kalau dikaitkan dengan gigi, nah kalau dengan gigi ini biasanya yang ada kaitannya dengan gigi itu biasanya kalau ada infeksi tertentu atau ada gigi berlubang. Ya, gigi berlubang yang sampai menyebabkan infeksi, itu infeksinya memang terkadang dia bisa jalan-jalan nih, salah satunya ke mata akibatnya. Nah itu berbeda lagi nanti keluhannya. Tapi memang sama-sama akan menyebabkan pandangan itu kabur, tapi biasanya diiringi dengan matanya merah seperti itu. Tapi kalau menyebabkan giginya lepas satu persatu sih saya belum menemui ya sampai saat ini. Jadi mungkin bisa juga dikontrolkan ke dokter gigi ya Pak ya. Jadi Bapak datang ke dokter gigi untuk melihat bagaimana sih kondisinya. Kalau dari kami mata yang penting bagaimana sih, ada nggak yang infeksi nih begitu. Jangan sampai yang infeksi ini nanti dia jalan-jalan deh gitu. Jadi ya infeksi di matanya juga begitu. Oke, baik. Semoga lekas membaik ya Pak Widodo. Amin. Mungkin saran dari dokter selain memang membicarakan ke dokter spesialis mata untuk memeriksakan secara akurat saat ini ya, kondisi yang terkini ya seperti apa Pak Widodo. Karena ini hanya by phone ya. Mohon maaf mitra muslim, mungkin hanya bisa membantu terkait konsultasi, atau mungkin kalau main ke Surabaya bisa ke klinik Mata Tritia gitu. Kalau untuk pengobatan matanya ya mitra muslim, tapi untuk yang kondisi gigi bisa ke dokter gigi yang terdekat ya Pak Widodo di lokasi di Prigen. Oke, baik dokter, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya dok ya. Istirahat dulu bentar. Dan juga untuk Anda mitra muslim, boleh ayo silakan kalau mau gabungan lagi di 0315624555. WA-nya juga boleh, silakan di 0855300938. Di YouTube kalau kita tengok sedikit ya, tengok sebentar sudah ada yang masuk juga. Nanti insya Allah akan baca satu persatu. Jadi jangan kemana-mana ya. WA teleponnya masih kami buka. Ayo sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Tabloid Udara. Anda masih bersama Tabloid Udara. Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan mengingatkan pentingnya sebuah negeri di mana kita hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, tentram, damai, sentosa, dan berilah penduduknya rezeki dari tumbuh-tumbuhan, dari makanan yang bergizi, dari buah-buahan dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim mendoakan kedamaian untuk negeri beliau yang saat itu berada di kota Mekah, serta rezeki bagi para penghuninya. Demikian halnya, ternyata kita berada di negeri kita ini dalam keadaan damai, nikmat, dan luar biasa kenikmatan ini. Saat ini, banyak kita temukan realitas sebagian negara yang dihuni oleh saudara kita Muslim sedang berkecamuk dengan perang. Di Timur Tengah,
banyak umat Islam yang kemudian meninggalkan negeri tanah airnya untuk mengungsi ke negara yang lain karena berkecamuk dengan perang. Maka sekali lagi, alhamdulillah nikmat kita menjaga negeri kita ini dalam keadaan aman dan tentram. Bahkan ketika Rasulullah beliau berada di Madinah, beliau hijrah bersama dengan para sahabat. Saat itu para sahabat tidak betah berada di kota Yathrib, karena Yathrib saat itu adalah kota yang penuh dengan wabah penyakit. Dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah berkata, "Qadimnal Madinah wa hiya wabi'ah." Kami datang ke negeri Madinah ini dalam keadaan dia penuh wabah penyakit. Fashtaka Abu Bakrin, bapak saya berkeluh kesah. Washtaka Bilal, Bilal juga tidak betah berada di sana. Falamma ra'a syakwa ashabih, maka ketika Nabi melihat para sahabatnya berkeluh kesah, Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au ashad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah, atau lebihkan. Wangkul hummaha ilal Juhfah, pindahkanlah penyakit yang ada di kota Madinah ke kota Juhfah. Oleh karenanya sekali lagi, jika Rasulullah mendoakan agar cinta kepada negerinya, maka kita pun juga meminta kepada Allah agar kita cinta terhadap negeri kita. Semoga kita dalam keadaan aman di negeri kita ini. Saya Muhammad Ma'ruf Khazin dari Aswaja NU Center Jawa Timur untuk Resonansi Iman Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih deh, mau pulkam gini nggak bisa lagi dengan kesayangan. Iya ya, Ma. Kembali dengan klinik mata Tritiafe sendiri udah pernah ya ke kliniknya, itu enak banget pelayanannya Mitra Muslim dari depan gitu ya, udah secara tersistematis kita disapa oleh teman-teman perawatnya begitu ya untuk didata, kemudian juga dilakukan pengecekan dokter ya. Ini waktu itu ketemu dokter nggak ya? Nggak kayaknya ya. Saya ketemu sama dokter yang lain. Oke, kalau di sore hari ini Mitra Muslim ada Dokter Hima. Ini ya, beliau adalah dokter spesialis mata. Dan kalau di klinik mata Tritia, ini ya dok ya, benar-benar ada pemeriksaan yang seperti pandangannya dulu seperti apa, kemudian dicek juga gitu ya, cek tekanan bola mata juga ya. Iya. Oke, jadi lengkap banget gitu Mitra Muslim ya. Boleh banget untuk bergabung dan juga bisa berkunjung langsung di klinik mata Tritia. Oke, oh ada yang minta nomor telepon dokternya ya dari kliniknya ya gitu. Oke, boleh. Nanti kita bagikannya nomor dari kliniknya ya Mitra Muslim dari klinik mata Tritia. Saya bantu dulu boleh ya dokter ya, boleh, menyampaikan kepada Mitra Muslim. Ini kalau misalnya untuk pendaftaran ada WhatsApp-nya Mitra Muslim, sekarang kan zamannya kayaknya pingnya WA aja gitu dok. Di 082 112 110 048 ya. Atau telepon biasanya ada di 031 502 2049. Kalau dokter Hima sendiri prakteknya setiap hari apa aja dokter? Kalau saya sendiri untuk saat ini prakteknya hampir setiap hari ya. Jadi di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Oh, ya, oke. Rabu sore. Yang lainnya di pagi hari. Oke, siap ya. Boleh dicatat Mitra Muslim, siapa tahu pinginnya ketemu sama dokter Hima gitu ya. Oke. Baik. Senang hati. Ini kalau pertanyaannya masih boleh banget ya Mitra Muslim, silakan untuk bergabung 0315624555 atau WA di 0855 3938. Ini memang agak di luar tema dok, tapi sudah ada yang WA, nggak apa-apa ya dok ya. Ini tapi masih terkait sama mata kok. Ini di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, mata saya ini terkadang kayak ada tekanannya gitu dok, terus jadi pusing.
Ini gejala untuk penyakit apa ya, Dok ya? Pada saat mata saya itu kayak tertekan banget, pusing, akhirnya saya minum obat yang buat pusing karena sakit kepala gitu ya. Efeknya jadi sakit kepala gitu, Dok. Nah, ini kenapa dan harus gimana, Dok? Silakan. Iya. Yang pertama tentunya sebaiknya periksa dulu ya. Jadi monggo silakan datang, nanti akan kami periksa. Mulai dari awal akan dilihat tajam penglihatannya bagaimana, kemudian kalau memang ada keluhan biasanya rasa tidak nyaman atau tertekan, nanti akan kami lihat juga, dicek tekanan bola matanya bagaimana. Kemudian itu biasanya pemeriksaan di depan seperti itu, kemudian nanti akan masuk ke ruang dokter, nanti kami lihat kembali dengan alat kami gitu. Jadi bagaimana kondisi bagian depan, kondisi bagian belakang atau saraf matanya begitu. Jadi kalau memang keluhannya seperti itu, monggo datang dulu supaya kami bisa memeriksa dengan lebih teliti begitu. Karena kan kita nggak bisa ya Mbak diagnosis secara ini ya online ya gitu. Tetap harus melihat langsung dan melakukan pemeriksaan supaya bisa tahu betul apa penyebab dari keluhan tersebut. Ya kalau di klinik mata Tritia aja ya Mitra Muslim, itu selain kita menunggu dipanggil, itu nggak langsung ketemu sama dokternya kan, masih ada pemeriksaan step by step. Itu aja udah di klinik ya Mitra Muslim. Apalagi kalau di sore hari ini, nah bisa langsung datang aja ya Mitra Muslim ke klinik mata Tritia. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bunda. Ini selanjutnya ada Ibu Yanti dari Sidoarjo, dokter, yang bertanya ya. Ini mau tanya dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek saya itu didiagnosis katarak di matanya, berarti udah melalui dokter ya ini pastinya, tapi alhamdulillah masih bisa diobati Dok menggunakan pengobatan yang diteteskan pada matanya. Ini mungkin kita nggak sebut mereknya ya, Sindo titik-titik gitu, 6 kali sehari. Nah sesudah ditetesin 2 kali, ini nenek saya kok mengeluh badannya panas dingin, terus badannya nyeri semua. Apakah ada pengaruh dari obat tetes matanya itu? Dan kalau enggak, kenapa ya dokter ya? Apakah dilanjutkan obat tetesnya, monggo? Baik, sejauh ini untuk katarak itu memang belum ada obat-obatan pasti yang untuk menghilangkan ya atau menurunkan kekeruhan dari katarak tersebut gitu. Kalaupun ada beberapa obat atau ada satu macam obat itu memang fungsinya hanya untuk menjaga saja gitu. Tapi menjaga saja itu kan kita juga tetap ada beberapa faktor yang akan berpengaruh dalam progresivitas katarak itu tersebut gitu. Nah, sejauh ini memang obat yang dipakai kalaupun memang obatnya itu ya, itu saya jarang sih ya atau malah belum pernah ya menemukan adanya keluhan apa tadi badannya jadi panas dingin atau meriang gitu. Gitu. Nah, kalau memang ada keluhan seperti itu boleh Ibu diperiksakan. Jadi mungkin periksa ke kami atau mungkin kalau memang badannya tidak nyaman, tidak enak gitu, boleh ambil ini dulu ya, boleh ambil pengobatan yang gampang dulu ya, yang bisa didapat dengan gampang. Kemudian nanti boleh konsul ke kami atau konsul ke fasilitas kesehatan terdekat dulu gitu. Nanti akan dilihat apakah itu memang karena efek obatnya tadi ya, atau mungkin karena sebab yang lain begitu. Apalagi kalau misalkan terus menerus ya gitu. Nah itu harus segera paling tidak diperiksakan supaya cepat tahu. Iya, harus segera dievaluasi Mitra Muslim, karena kalau udah ada panas, dingin, demam itu kan berarti udah alarm tubuh ya Dok ya. Sebenarnya berarti ada sesuatu nih. Boleh neneknya Ibu Yanti ya tadi yang menghubungi, silakan juga langsung ke dokter aja ya. Oke, di YouTube juga ada ini, Masya Allah senang bisa mendengarkan dokter gitu ya, dan lihatnya live streaming dari Simi. Oke. Kemudian dari akunnya Bunda Afia Salama, Bunda nyimak Bu Afe, terima kasih Bunda, semoga sehat selalu dokter, barokallah ilmunya, amin amin ya robbal alamin. Oke, ini juga ada Mbak Cynthia dari Gresik ini ya, mau tanya dokter. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mata sebelah kiri saya, Dok, ini terdapat selaput putih yang sedikit menutupi bola mata. Jadi pandangannya nggak enak, Dok. Mohon arahannya apa yang bisa saya lakukan dulu sebelum ke dokter, dan adakah memang obat untuk menghilangkannya? Oke, baik. Itu dokter, monggo. Ya, kembali lagi ya, karena tidak lihat seperti apa kondisinya, selaputnya kayak gimana nggak tahu ya. seperti apa, tapi memang ada kondisi yang kita bilang namanya itu pterygium, atau awamnya itu daging tumbuh ya. Nah, tapi karena nggak lihat langsung ya, saya juga belum bisa bilang itu seperti itu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang menutupi putih-putih, kemudian semakin menutupi penglihatan, biasanya itu mungkin menjalar ke arah kornea, semakin ke tengah. Nah, itu sebaiknya segera diperiksakan gitu. Jadi supaya kita bisa evaluasi, bisa ambil tindakan, kemudian bisa diberikan obat yang tepat. Tapi memang kalau itu berupa daging tumbuh tadi yang saya bilang, itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan obat sih gitu, tapi bisa kita buat lebih nyaman lah dengan obat tetes tertentu, obat tetes yang mengandung pelembab, karena biasanya keluhannya itu tidak nyaman ya, tidak nyaman, ngeres, kadang-kadang lebih gampang, lebih sensitif, lebih gampang merah, apalagi kalau terkena ini ya, apa namanya, udara gitu ya, terkena panas, itu biasanya lebih sensitif. Tapi untuk tindakan lebih lanjutnya tentu harus dilihat dulu, apalagi kalau sudah mulai menghalangi penglihatan. Nah, jangan ditunda-tunda, segera periksa saja dulu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Mbak Cynthia. Ini mungkin bisa kalau lagi main-main ke Surabaya ke klinik mata Tritia aja ya. Oke, soalnya Bu Jauh-jauh Rati ya memang ya. Iya. Kita masih nunggu dari Surabaya, ini ada Bu Rati. Tapi pertanyaannya saya bacakan dulu, mungkin penjelasannya nanti ya Dok ya. Kita mau jeda dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rati, usianya 62 tahun. Oh, ini bukan Surabaya, di Krian ternyata. Mata saya yang kanan ini -9 Dok. Kemudian mata kirinya +2 ya. Keluhan saya saat ini ada bayang-bayang daun jatuh, dokter. Bagaimana sarannya? Tapi nanti Dok, ditahan dulu ya. Kita akan jawab, Bu Rati jangan kemana-mana juga ini ya. Insya Allah setelah jeda berikut ini Mitra Muslim kami akan menjawab pertanyaan dari Anda. Dan masih ada kesempatan, boleh deh setelah jeda ya, boleh teleponan, boleh WA-an, atau boleh aja chat di kolom komentar YouTube Suara Muslim TV. Kami segera kembali. Anda masih bersama Tabloid Udara. Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan mengingatkan pentingnya sebuah negeri di mana kita hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, tentram, damai, sentosa, dan berilah penduduknya rezeki dari tumbuh-tumbuhan, dari makanan yang bergizi, dari buah-buahan dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim mendoakan kedamaian untuk negeri beliau yang saat itu berada di kota Mekah, serta rezeki bagi para penghuninya. Demikian halnya, ternyata kita berada di negeri kita ini dalam keadaan damai, nikmat, dan luar biasa kenikmatan ini. Saat ini, banyak kita temukan realitas sebagian negara yang dihuni oleh saudara kita Muslim sedang berkecamuk dengan perang. Di Timur Tengah, banyak umat Islam yang kemudian meninggalkan negeri tanah airnya untuk mengungsi ke negara yang lain karena berkecamuk dengan perang. Maka sekali lagi,
Alhamdulillah nikmat kita menjaga negeri kita ini dalam keadaan aman dan tentram. Bahkan ketika Rasulullah beliau berada di Madinah, beliau hijrah bersama dengan para sahabat. Saat itu para sahabat tidak betah berada di kota Yathrib, karena Yathrib saat itu adalah kota yang penuh dengan wabah penyakit. Dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah berkata, "Qadimnal Madinah wa hiya wabi'ah." Kami datang ke negeri Madinah ini dalam keadaan dia penuh wabah penyakit. Fashtaka Abu Bakrin, bapak saya berkeluh kesah. Washtaka Bilal, Bilal juga tidak betah berada di sana. Falamma ra'a syakwa ashabih, maka ketika Nabi melihat para sahabatnya berkeluh kesah, Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au ashad. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah, atau lebihkan. Wangkul hummaha ilal Juhfah, pindahkanlah penyakit yang ada di kota Madinah ke kota Juhfah. Oleh karenanya sekali lagi, jika Rasulullah mendoakan agar cinta kepada negerinya, maka kita pun juga meminta kepada Allah agar kita cinta terhadap negeri kita. Semoga kita dalam keadaan aman di negeri kita ini. Saya Muhammad Ma'ruf Khazin dari Aswaja NU Center Jawa Timur untuk Resonansi Iman Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih deh, mau pulkam gini nggak bisa lagi denger radio kesayangan. Iya ya Ma, bakalan kangen nih. Sayang banget ada tugas keluar negeri gini, jadi harus berpisah dengan Suara Muslim. Siapa bilang? Anda masih tetap bisa mendengarkan Suara Muslim dimanapun Anda berada melalui streaming Tabloid Udara. Oke, pelan-pelan deh, V juga akan memandu Anda lagi untuk lokasi klinik Mata Tritia ada di Ruko Beratang Plaza, Jalan Baratajaya, Mitra Muslim 59 ya, Blok A3 Surabaya. Atau boleh WA langsung aja di 082 11 211 0048. Paling gampang Anda bisa lihat YouTube kami di Suara Muslim TV di bawah ya, Mitra Muslim, di kolom bagian bawah ini sudah tertera nomor dari Klinik Mata Tritia. Nah, kembali lagi Mitra Muslim di program Tabloid Udara sore hari ini bersama dengan Dr. Himawati, dokter spesialis mata ya dari Klinik Mata Tritia. Melihat seperti ada kabut, gejala apakah itu? Oke. Nah, tadi Bu Rati ya dokter yang ingin kita langsung bahas saja di sore hari ini yang sudah WA. Jadi keluhannya nggak kabut ini, bayang-bayang daun ya yang jatuh ya. Ini silakan dokter, monggo. Iya, tadi kalau disebutkan Bu Rati, Bu Rati ya, yang mata kanan minusnya 9, yang kiri plus 2 gitu ya. Nah, itu kan berbeda jauh ya antara kanan dengan kiri ya gitu. Kemudian yang pertama memang kita harus ini dulu ya, tahu dulu ya sudah berapa lama keluhannya ini, ataukah memang minusnya sudah lama, karena minus 9 ini tergolong minus yang tinggi begitu ya. Nah, kemudian kalau keluhannya seperti ada daun-daun ya, seperti ada daun-daun jatuh, itu memang biasanya letaknya ada di dalam keluhannya. Nah, itu yang perlu kami periksa lebih lanjut, yang perlu dilihat gitu. Jadi ini ada pemeriksaan khusus nih gitu, terutama apalagi yang punya riwayat atau yang punya minus tinggi begitu. Nah, itu nanti akan ada pemeriksaan khusus untuk melihat saraf matanya. Nah, itu monggo Ibu kalau memang ada waktu boleh datang ke tempat kami, nanti kami periksa bagaimana kondisi dari matanya yang sebetulnya begitu. Oke, baik. Langsung ke Klinik Mata Tritia ya. Nanti ketemu sama dokter-dokter spesialis mata karena memang di sana. susah ya Mbak ya kalau ini, jadi ya memang harus detail kami periksa begitu. Nah, tapi kalau bisa sih jangan terlalu lama Bu, maksudnya ya diperiksakan
secepatnya, Sesegera mungkin ya, sesegera Dok, ya. mungkin. Kalau memang keluhan itu ibu sudah alami agak lama dan mengganggu, monggo semakin cepat tahu kan semakin ini ya apa namanya kita juga bisa melakukan ini ya pengobatan atau mungkin pencegahan atau mungkin ada ini ya edukasi tertentu yang bisa dilakukan oleh ibu supaya begitu. nanti cepat pulih, penglihatannya udah lebih clear lagi ya Bunda. Mudah-mudahan. Amin. Ini ada pertanyaan menarik dokter terkait sama katarak ya. Ini dari kakak Kevin ini ya, tapi mau membicarakan terkait orang tuanya, nggak apa-apa ya, dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya dokter terkait pengobatan untuk pasien yang telah menyelesaikan operasi katarak. Berarti sudah operasi ya, sudah terdiagnosa pasti dokter kalau ini. Lebih tepatnya ini orang tuanya berusia 68 tahun, Dok. Beberapa bulan yang lalu, itu di bulan Februari tahun 2022 ini pernah operasi katarak itu tadi ya, Dok. Iya. Dan sekarang orang tua saya mengatakan kalau kondisi matanya saat melihat kondisi sekeliling itu ada yang kabur juga, seperti kabur-kabur gitu, Dok. Sebagai catatan, kedua mata orang tua beliau ini ya, Pak Kevin ini sudah dioperasi dan sudah mencoba menggunakan kacamata. Nah, jadi perlu tambahan obat yang dikonsumsi lagi untuk meringankan kondisi matanya atau ada solusi lain juga, Dok? Monggo. Oke. Operasinya bulan Februari ya. Februari biasanya kalau habis operasi itu kita akan pantau atau kontrol rutin kurang lebih ya selama sebulanan begitu. Nah, berarti ini kan juga sudah cukup lama ya. Mungkin boleh kontrol kembali, nanti akan kami lihat apakah masalahnya itu karena itu tadi ya di awal kan saya katakan untuk bisa melihat dengan baik. Jadi depannya harus baik, tengahnya baik, belakangnya juga atau saraf matanya harus baik. Nah, kalau salah satu dari itu saja ada yang terganggu, tentunya dia akan mempengaruhi penglihatan juga. Nah, kalau yang tengah nih, kataraknya sudah diambil, sudah diganti dengan lensa tanam yang lebih clear, yang harusnya lebih clear, tapi kok masih terganggu. Nah, harus kita lihat ada sesuatu nggak di depannya, ada sesuatu nggak di belakang juga matanya, gitu di saraf matanya, begitu. Nah, itu yang harus dievaluasi. Jadi monggo silakan kontrol kembali, nanti kami cek kembali. Oke, baik Mitra Muslim. Dan pengecekan semuanya bisa ya, Dok, di klinik Mata Tritia ya. Ngecek-ngecek bagian depan, ngecek-ngecek bagian belakang semua bisa ya, Dok. Iya, insyaallah bisa. Lengkap deh Mitra Muslim ya, bersama dengan klinik Mata Tritia. Satu pertanyaan ya dokter, karena waktunya sangat terbatas. Ini udah jam 4 kurang 3 menit lagi, Dok. Dari Pak Fahri ini, dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kendala penglihatan mata, tapi cuma sebelah aja, Dok. Sudah cukup lama ya, yang awalnya hanya buram dan distorsi sedikit ke area tengah. Penglihatan sekarang ditambah menjadi semakin gelap. Jadi seakan-akan saya melihat menggunakan satu mata saja, saking buramnya, ya Allah. Oke, keseharian saya sangat sering berhadapan dengan laptop dan begadang ya. Oke. Dari ini ya sejarahnya gitu, dari rekam medis beliau, mungkin saya juga pernah operasi pembuangan kista di sebelah kiri mata. Oh, oke. Tapi pada saat itu nggak begitu gangguan juga ke yang sebelah kanan. Jadi warna yang dilihat nggak berganti juga, Dok. Tidak ada floaters, akan tetapi lebih kepada mata yang kurang bisa menangkap cahaya, terlebih di malam hari. Nah, ini gimana ya dokter ya? Wah, ini cukup lengkap kompleks juga ya keluhannya ya. Iya, dan juga lengkap banget. Jadi kembali lagi, mohon maaf mungkin kalau secara online kami tidak bisa terlalu ini ya, terlalu melihat juga ya, karena harus periksa langsung gitu ya, Dok ya? Prinsipnya kalau misalkan mata itu kami harus periksa langsung memang gitu. Jadi tidak bisa meraba-raba begitu. Apalagi kalau keluhannya cukup kompleks seperti yang Bapak sebutkan tadi, monggo Pak segera datang, nanti akan diperiksa dari depan, dari bagian depan mata hingga ke belakangnya akan kami lihat apakah ada suatu gangguan yang menyebabkan keluhan seperti itu tadi muncul begitu. Mudah-mudahan sih ini ya apa namanya bisa segera diatasi gitu dengan
datang dan berobat. Oke, baik Mitra Muslim, ini saya membantu untuk memudahkan, apalagi untuk Pak Fahri atau mungkin yang punya gangguan dari penglihatannya. Mitra Muslim boleh ke websitenya langsung aja ya. Di sana sudah ada link untuk daftar pasien barunya Mitra Muslim di klinikmata.tritia.co.id. Begitu ya dokter ya. Nah, ini nanti boleh dipilih aja Mitra Muslim, ada nomor WA-nya juga di 082 112 110 048. Di sana sudah ada form gitu ya Mitra Muslim ya, kayak kalau kita ngisi di rumah sakit gitu Mitra Muslim, tapi ini sudah ada di website, jadi memudahkan Anda Mitra Muslim. Apalagi kalau tadi kata Pak Fahri ya, cuma melihatnya pakai satu mata itu kan nggak enak ya dokter. Betul. Ya. Apalagi kalau memang yang sudah punya keluhan pada satu mata atau mungkin satu matanya sudah fungsinya sudah agak menurun gitu dan tinggal satu mata, aduh jangan ditunda-tunda deh kalau ini ya ada keluhan gitu, langsung monggo ya, segera dok, ya? periksa gitu. Oke, ini pemeriksaannya lengkap banget Mitra Muslim di Klinik Mata Tritia ya, dan Masya Allah pasiennya itu banyak ya di Klinik Mata Tritia. Alhamdulillah. Dan boleh banget Mitra Muslim, nah ini untuk memudahkan Anda, daftarnya langsung aja di websitenya ya, apalagi untuk para pasien-pasien baru yang ingin ya punya pandangan matanya nanti lebih jelas lagi insya Allah bersama dengan Klinik Mata Tritia. Dokter, ada pesan yang mau disampaikan terakhir dok kepada Mitra Muslim semuanya, monggo silakan. Mungkin yang pertama itu tadi, jangan ragu-ragu untuk datang berobat, konsultasi. Jadi bukan berarti semua yang datang ke klinik mata itu harus ini ya ada keluhan sakit mata gitu. Yang pertama itu tadi bisa untuk screening, untuk cek rutin gitu bagaimana kondisi kesehatan matanya, itu bisa kok kita lakukan. Kemudian jangan menunda-nunda tadi ya, kalau ada keluhan segera datang. Lalu untuk pasien-pasien atau yang punya keluhan atau penyakit penyerta seperti diabetes, seperti darah tinggi, jangan lupa untuk selalu kontrol, rutin minum obatnya dan juga memeriksakan kesehatan matanya. Lalu jangan lupa proteksi. Nah, itu juga penting ya, proteksi terhadap sinar matahari, karena sinar matahari itu jahat ya Mbak ya. Orang kulit aja kita kasih ini atmosfernya udah bolong-bolong kayak dok. Kita kuliah pakai sunscreen ya. Pelindung ya, harus pakai sunscreen. Nah, matanya juga harus dijaga. Mungkin beda dengan dulu ya. Itu tadi atmosfernya udah beda bolong-bolong ya. Yang dulu tidak sejahat sekarang sudah lebih jahat. Jadi itu, dan juga yang diabetes, yang darah tinggi sekarang kan juga lebih banyak ya. Nah itu kita harus lebih aware juga karena bisa kemana-mana, salah satunya ke mata. Mudah-mudahan semua pendengar Mitra Muslim ini insya Allah sehat-sehat ya. Amin. Matanya. Kalau ada keluhan monggo silakan. Kami bisa dijumpai di Klinik Mata Tritia. Oke, nggak nunggu keluhan juga ya. Tadi Dokter Hima mengingatkan kalau mau screening atau pemeriksaan mata rutin gitu juga boleh ke Klinik Mata Tritia Surabaya. Alamatnya Mitra Muslim ada di Ruko Beratang Plaza, Jalan Baratajaya 59, Blok A3 Surabaya. Ancar-ancarnya emang pas belokan itu ya dok ya, di belakang terminal ya dok ya. Betul. Terminal Beratang. Tuh enak kok Mitra Muslim ya, langsung aja meluncur ke Klinik Mata Tritia. Baik dokter, terima kasih waktunya di sore hari ini. Sehat selalu ya dok, barokallah ilmunya juga ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali dokter, dan juga terima kasih Bu Mei di Gresik, katanya sedang menyimak juga. Terima kasih kebersamaannya ya Mitra Muslim di sore hari ini. Saya Fidelita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama dengan rekan saya Muhammad Afi, juga selaku videografer, dan juga di ruang gatekeeper ada rekan Khairunisa juga ya yang menemani Anda semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya. 89,9 FM Suara Muslim Lumajang juga terima kasih, 88,7 FM Suara Muslim Tuban, dan juga 88,1 FM Angka 17 Temanggung, Jawa Tengah. Saya Fidelita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maksud Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Mohon maaf jika ada salah kata ya Mitra Muslim. Terus simak program-program menarik lainnya hanya di Suara Muslim Radio Network. Untuk yang tertinggal
email, nomor, alamat, website, ya, kemudian Instagram. Boleh banget WA aja langsung ke kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bersama Tabloid Udara. Suara Muslim Radio Network.